Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayu Landari. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Profesor Dr. Hazarin Sarjana Hukum. Saya dari program studi administrasi publik dengan NPM 23050072. Baik, pada video kali ini agak sedikit berbeda nih. Kenapa sih berbeda? Karena di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah ditulis oleh Bapak Freddy Simbolon, Universitas Bina Nusantara, dengan judul Bauran Pemasaran Politik pada Partai-Partai di Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari jurnal tersebut. Bapak Freddy Simbolon menjelaskan, partai politik di Indonesia memiliki tujuan utama untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu agar dapat memegang kekuasaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, partai politik harus memiliki strategi dalam menarik simpati masyarakat pemilih. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah konsep bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu kombinasi dari 4 elemen. 4 elemen yang disebut adalah yang pertama produk politik, yang kedua harga politik, yang ketiga tempat atau distribusi politik, dan yang terakhir adalah promosi politik. Konsep ini sebenarnya sudah lama digunakan dalam dunia bisnis dan terbukti berhasil untuk menarik konsumen. Dalam konteks politik, konsep ini diadopsi untuk menarik pemilih. Di sini tertulis bahwasanya penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan bauran pemasaran politik dapat membantu partai dalam merencanakan strategi kampanye untuk memenangkan pemilu. Keempat elemen bauran pemasaran tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat pemilih. Kata kuncinya adalah yang pertama pemasaran politik, yang kedua bauran pemasaran, yang ketiga partai politik, dan yang terakhir adalah strategi kampanye. Baik, selanjutnya ini adalah isi dari jurnal yang telah ditulis oleh Bapak Freddy Simbolon. Isinya yaitu dalam era demokrasi modern, keberhasilan partai politik dalam memenangkan pemilu tidak hanya bergantung pada kekuatan ideologi atau tokoh semata, tetapi juga pada kemampuan partai tersebut dalam menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Disinilah konsep pemasaran politik menjadi sangat relevan. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai arti dari pemasaran politik. Pemasaran politik merupakan adaptasi dari prinsip-prinsip pemasaran dalam dunia bisnis yang diterapkan dalam konteks politik untuk membangun citra, menyampaikan pesan, dan menarik dukungan dari pemilih. Salah satu pendekatan yang paling umum digunakan dalam pemasaran politik adalah bauran pemasaran atau yang dikenal sebagai marketing mix. Konsep ini terdiri dari 4 elemen utama yang masing-masing berperan penting dalam membentuk strategi kampanye politik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada produk politik. Dalam konteks pemasaran politik, produk tidak hanya berarti calon yang diusung, tetapi juga mencakup visi misi, program kerja, serta citra dan nilai-nilai yang ingin ditonjolkan oleh partai. Produk politik harus dirancang sedemikian rupa agar relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat pemilih. Misalnya, dalam pemilihan legislatif, partai dapat menawarkan program-program unggul seperti subsidi pendidikan, peningkatan lapangan kerja, atau kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Program-program ini adalah bagian dari produk yang dijual kepada masyarakat. Yang kedua ada harga politik. Harga dalam politik bukan dalam arti finansial secara langsung, tetapi lebih kepada pengorbanan, komitmen, atau bahkan resiko yang diambil pemilih saat menentukan pilihannya. Misalnya, ketika seseorang pemilih memilih partai tertentu, ia mungkin mempertaruhkan harapan atau kepercayaan terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, partai harus mampu menunjukkan bahwa harga yang
yang dibayar pemilih itu layak dan akan terbalas dengan kinerja yang baik. Yang ketiga ada tempat atau distribusi politik. Dalam pemasaran, distribusi menyangkut bagaimana produk sampai ke konsumen. Dalam politik, ini berarti bagaimana pesan kampanye disampaikan kepada masyarakat. Ini bisa melalui media konvensional seperti televisi dan radio, media sosial, hingga kampanye lapangan seperti door to door atau pertemuan komunitas. Manfaatan media digital saat ini menjadi sangat penting. Platform seperti Instagram, TikTok, hingga WhatsApp telah menjadi alat distribusi politik yang sangat efektif, terutama dalam menjangkau pemilih muda. Keempat, ada promosi politik. Promosi politik adalah bagaimana partai menyampaikan pesan kampanyenya kepada publik secara menarik dan meyakinkan. Bentuknya bisa berupa iklan kampanye, debat politik, spanduk, baliho, hingga aktivitas relevan. Tujuannya adalah membangun citra yang positif dan meningkatkan keterkenalan serta kepercayaan publik terhadap partai atau kandidat. Promosi yang efektif akan menciptakan persepsi positif yang berdampak langsung pada niat memilih masyarakat. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bapak Freddy Simbolon dalam jurnal Binus Business Review, penerapan bauran pemasaran politik di Indonesia terbukti mampu membantu partai dalam merencanakan strategi kampanye yang lebih terarah dan berorientasi dalam kebutuhan pemilih. Namun, keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada bagaimana keempat elemen tersebut dirancang secara terpadu dan konsisten. Sebagai penutup, bauran pemasaran politik bukan sekedar teori pemasaran yang diterapkan dalam politik. Ia juga alat strategi yang jika digunakan dengan bijak dapat menciptakan hubungan yang kuat antara partai politik dan masyarakat pemilih. Semoga pemahaman tentang konsep ini dapat membuka wawasan kita tentang pentingnya pendekatan strategi dalam memenangkan hati rakyat. Bukan hanya melalui janji, tetapi melalui komunikasi dan pemasaran yang tepat sasaran. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.